Selamat pagi, salam sehat selalu sahabat Merkuri. Senang memastikan kita semua dalam kondisi sehat. Saya Aldi Susanto, kembali memandu Anda di perbincangan talk show Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra, Messi Consulting. Tapi saya double agent hari ini. Saya juga Merkuri, juga menjadi anak buahnya Bu Novi. Double bayarannya. Double bayarannya. Oke, karena Bu Novi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi tadi sudah menyampaikan salam untuk narasumber kita. Dan siapakah narasumber kita, sahabat Merkuri? Koreksi nama kalau saya salah, Mas Anas. Ya. Nama lengkap beliau itu adalah Muhammad Nasihul Amin. Ya. Betul nggak Mas? Betul. Ya. Dan sekarang ini beliau menjabat sebagai Human Capital Manager PT ETA Indonesia. Betul juga ya? Betul. Oke, salam sehat Mas Anas, panggilan akrabnya Mas Anas. Ya. Apa kabar, sehat? Mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon Mas. Oke. Ya, supaya suara merdunya terdengar. Gitu ya. Sehat selalu ya Mas Anas ya. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar pagi ini dari Malang ke Surabaya. Dari Malang ke Surabaya. Luar biasanya karena narasumber kita Mas Anas ini setiap hari PP Surabaya Malang ya. Iya, PP Pak. Berterima kasih ke Pak Jokowi karena ada jalan tol ya. Ada jalan tol. Bayangkan. Nah, kalau tidak ada itu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, tapi kita hari ini sahabat Merkuri adalah tips jitu mengelola komunikasi organisasi, benar nggak ya? Betul. Tapi sebelum itu kita selalu meyakini tidak kenal maka tidak sayang. Sekarang kita pengen kenalan dulu dengan PT ETA Indonesia, terutama untuk sahabat-sahabat Merkuri yang mungkin belum mengenal. Ya. Apa itu PT ETA Indonesia, Mas? Ya, kita memang nggak terkenal gitu Pak ya, PT ETA Indonesia Pak. Karena satu, produk kita B2B Pak, jadi B2B, ke perusahaan secara langsung. Jadi Iya, bisnis ke bisnis ya, nggak ke end user ya. Oke. Terus yang kedua, lebih dari 95% pangsa pasar kita ekspor Pak. Jadi ekspor. Nah, tidak kelihatan di Indonesia gitu ya. Boleh sombong dikit ya. Sorry Pak, kalau kita nggak terkenal nggak apa-apa, soalnya kita ekspor. Iya. Ya, jadi kalau Bapak pernah lihat fuse ya di mobil. Jadi kalau elektrikal di mobil kita yang dikontrol sama alat pengaman namanya fuse gitu. Iya, sekring lah kalau orang awam bilang sekring gitu. Sekring gitu ya. Nah, jadi kita memproduksi semacam itu Pak, sekring. Oh, iya. Cuman memang bedanya untuk pangsa pasar kendaraan Eropa. Oh, untuk Eropa. Seterusnya gitu ya. Nah, salah satu produk yang agak prestisius gitu. Nah, jadi salah satu produk kita ini dipakai untuk Airbus, Pak. Jadi kalau Bapak itu naik pesawat, si pilot ini nombol-nombol gitu ya. Nah, itu produk kita. Salah satunya produknya ETA gitu. Bisa dibayangkan kalau misalnya sekringnya pedot gitu ya, terus PT ETA nggak mau ngasih gitu, Airbusnya nggak jalan loh ya. Iya kan? Ya. Jadi semacam itu. Jadi semua peralatan yang digerakkan oleh listrik. Nah, gitu ya. Nah, itu terutama untuk produk-produk Eropa ya. Pasti di dalamnya sebagian besar adalah pakai ETA, produknya ETA. ETA ya. Oh. Tapi tidak boleh disebut ETA, harus ETA gitu. ETA gitu. ETA ya. Oke, sorry kalau gitu saya ralat bukan ETA ya. Nanti kalau ETA kayak nama orang ya. ETA. By the way, ETA sendiri pabriknya di mana, Mas? Kita di Indonesia ada di Mberbe Industri, Pak. Mberbe Industri 3 nomor 5. Nah, kita produksi sini. Manufacturing di situ? Manufacturing, Pak. Iya. Cuman tadi ya karena 95% jadi barang datang kita proses, kembalikan lagi ke luar. Ya, selain di Mberbe ada juga mungkin biasanya kan ada di Jakarta Cikarang misalnya atau di mana? Enggak ya? Nah, kalau ini di Indonesia hanya di Mberbe, Pak. Sisanya di luar semuanya. Jadi ini pure memang perusahaan ETA ini berdiri dan sampai hari ini berdomisili di Surabaya Sidoarjo ya, karena kan Mberbe itu sebenarnya masuk Sidoarjo ya. Ya, Sidoarjo. Betul. Iya. Masih di kawasan Siar sih Pak, masih Siar, kan Siar ada. Betul, ada dua, ada Siar, ada Mberbe Industri. Betul. Itu lewatan saya, makanya saya kenal gitu loh. Sedati ya Pak ya. Jadi iya. Sering kali lewat situ. Monggo mampir Pak, nanti kalau lewat di Mberbe Industri 3 ya. ETA itu ya. Pom bensin Pak, depannya pom bensin Mberbe Industri itu. Nanti kelihatan ada logonya ETA. ETA ya. Di depannya persis ya. Ya, betul. Iya. Oke, baik. Dan sudah berapa lama ETA sendiri berdiri kalau boleh tahu? ETA, nah ini di Indonesia Pak, kita kebetulan bulan Maret kemarin Pak, merayakan ulang tahun 25 tahun Pak. 25 tahun, bulan Maret tahun ini ya?
Maret tahun ini. Cuman sebenarnya agak tertunda. 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi 25 plus 2 kita. Oh 27. Hitung mundur aja kita 2023. Berarti 2000 kurangi 4. Ya, sekitar 1996 ya berdiri ya. Betul. Nah, awal kali kita di Pasuruan, Pak. Di Pasuruan. Oh, awalnya berdiri pabriknya di Pasuruan, di Pierre. Cuman karena ada Lapindo yang sebelumnya, nah ini yang menghambat Pak logistik. Sehingga di tahun 2009 ya, nah, kita pindah hijrah gitu ya, Berbek Industri 3 situ sampai sekarang ya. Tahun 2003. 2009 Pak. 2009 pindah ke Berbek ya. Dan selain untuk Airbus yang tadi prestisius tadi itu, fuse-nya atau sekringnya ini melayani apa saja? Khusus untuk otomotif atau untuk listrik rumah tangga juga bisa atau peralatan-peralatan rumah tangga juga bisa? Ya, jadi pada prinsipnya kan semua peralatan listrik ya Pak ya. Cuman listrik kita spesialis ke equipment Pak. Jadi bukan instalasi di rumah, bukan instalasi. Oh, bukan instalasi. Jadi ada mesin, ada mobil, ada lebih ke itu ya. Blender gitu ya. Gampangnya seperti itu Pak. Jadi semua hal Pak, karena kan memang kita nggak bisa lepas Pak ya dari semua peralatan yang menggunakan energi listrik gitu. Iya. Sehingga ketika listrik itu dipakai ada potensi Pak yang namanya overcurrent gitu ya, bebannya berlebih gitu ya. Nah, kalau ini nggak diputus Pak, nah ini bisa kebakar gitu ya satu peralatan seperti. Nah, betul, itulah fungsinya gitu ya. Fungsinya kita adalah untuk circuit protection. Jadi bagaimana sih kelistrikan itu bisa dilindungi gitu. Nggak sampai ke poknya, kalau sampai ke poknya ya kebakar gitu ya. Makanya diputus dulu. Harus putus. Gitu hubungannya, iya. Dan pilihan untuk tidak kemudian menggarap market dalam negeri itu lebih karena apa? Karena memang dari awalnya sudah ekspor dan itu saja nggak cukup, nggak nutut gitu ya, sehingga yang dalam negerinya belum kepikiran atau ada strategi yang lain kalau boleh tahu. Ya, menarik sekali. Jadi memang kita ini kan PMA Pak, jadi PMA, kantor pusat kita di Jerman sana, di sini salah satu fasilitas produksinya di Indonesia ini, ya gitu ya. Memang orientasi kita untuk melayani pangsa pasar di sana. Cuman memang di dalam negeri sendiri pun kita mengembangkan Pak local sales Pak. Nah, cuman kan porsinya masih kecil ya. Masih kecil. Kurang dari 5% dari portofolio revenue kita gitu. Iya. Cuman ada Pak di lokal kita ada yang namanya Nbox gitu Pak ya. Nbox, mereknya Nbox. Mereknya Nbox. Nah, ini kemarin beberapa kali perusahaan rintisan gitu ya, produk rintisan kita menang Pak di Rintek di waktu kemarin ya, di Jakarta kemarin. Gitu. Jadi kita ikut kompetisi-kompetisi seperti itu untuk bisa masuk. Nah, terutama kalau di Indonesia kita nyasarnya industri 4.0 ya Pak ya, bagaimana konekkan antara mesin dengan mesin gitu ya, nah kita fokusnya di sana kalau di lokal. Kalau Eta sendiri berarti selain di Berbek nggak ada kantor yang lain ya Mas ya? Atau kalau kantor-kantor, kalau office untuk cabang-cabang ada, tapi kalau pabrik khusus di Berbek gitu ya? Kalau pabrik ini kita punya 4 Pak. Ada 4? 2 di Jerman. Oh iya. Di Tunisia. Artinya nggak yang di Indonesia khusus cuman ini ya. Ya kita bicara soal satu-satunya berarti ya. Kalau office Mas Anas juga ngantornya di Berbek? Di Berbek, semua kita di Berbek. Oh nggak ada kantor misalnya di dalam kota begitu nggak ya? Semua terpusat di sana ya? Jakarta cuma ada Pak, satu orang Pak. Oh 1 orang. Untuk yang lokal sales tadi ya. Iya. Mengerjakan pangsa pasar di lokal. Oke. Selain Jakarta ada lagi? Mungkin kota-kota besar yang lain? Enggak? Oh, enggak ada Pak. Surabaya, Jakarta aja? Surabaya, Jakarta. Sekarang udah berapa karyawannya Mas? Karyawan yang dibawa naungan, dibawa bimbingan seorang Anas gitu ya. Sekarang 429 Pak. 429, 430-an ya. 430 kali ya. Cukup banyak, dan itu sudah mulai sudah mulai bergeser ke ini ya, ke anak-anak milenial atau lebih muda lagi, atau masih banyak yang iya, baby boomer segala macam kayak gitu? Enggak. Jadi terakhir minggu kemarin Pak, saya lihat data average-nya berapa sih usia karyawan kita gitu ya. Average-nya kita 31 tahun Pak. Oh, masih muda banget ya. Masih muda banget ya. Tentu ini seger gitu ya. Betul. Tentu ini menjadi catatan menarik dan sangat pas untuk kita nanti mendalami tentang bagaimana tips Jitu mengelola komunikasi organisasi. Ya, karena
gaya komunikasinya anak-anak milenial itu kan spesifik banget gitu ya, apa namanya, khas banget. Beda dengan zamannya yang udah tua-tua gitu ya, yang kolonial gitu ya, yang milenial, apalagi yang Gen Z itu kan memang beda banget begitu ya. Dan yuk kita mulai beberapa pertanyaan mendasar dulu. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga tidak mungkin kita tidak berkomunikasi. Tetapi dalam konteks organisasi, karena kita ngobrol dengan pakar human capital begitu ya, dalam organisasi komunikasi itu memegang peranan seberapa penting menurut panjenengan, Mas Anas? Ya, kalau dibagi kita Pak ya, sangat-sangat penting gitu ya, peranan komunikasi. Gitu. Contoh simpelnya gini Pak, jadi kita kan running 3 shift Pak ya, 24 jam gitu ya. Nah, coba bayangkan, misal ya, satu shift itu menghasilkan 10.000 pieces produk, gitu ya. Nah, ternyata di shift pagi ada kebijakan ya, logonya atau labelnya ganti kode ini ya, misal seperti itu Pak. Nah, ketika informasi itu tidak sampai ke shift 2, dan shift 2 tidak sampai ke shift 3, nah bisa bayangkan Pak, berarti di shift 2 ada 10.000, di shift 3 ada, maka ada 20.000 pieces produk yang bakal gagal. Terbengkalai gitu ya, istilahnya gagal, reject. Karena ya simpel ya, bahwa informasi tadi perubahan kode produksi katakanlah gitu ya, nggak sampai gitu Pak. Nah, karena ini kan sifatnya mass production ya, begitu jalan ini kan langsung running semuanya gitu kan. Jadi ya salah satu contoh simpelnya begitu Pak. Jadi dan ini 24 hours ya, 24 jam ya, gitu, 24 jam ya. Nah, sehingga ya kita kehilangan satu informasi di satu shift, efeknya demikian gitu Pak. Itu sekedar sebuah gambaran untuk ekstrimnya kira-kira kayak begitu, sebegitu pentingnya begitu ya. Betul. Tetapi jujur sudah berapa lama di ETA? Di ETA saya sejak 2014 Pak. 2014 dan sejak awal memang ada di divisi HR. Di divisi HR. Di divisi HR. Kalau boleh jujur begitu ya. Banyak nggak kendala-kendala meskipun kita ini menjadi makhluk sosial yang komunikasi itu sudah jadi ini kalau orang Surabaya bilang cekojangan ini, setiap hari kita selalu kayak begini. Ada penelpon ya? Oh, kita kan penelpon dulu ya. Selamat pagi Mercury. Oh, terputus ya. Oke, mohon maaf untuk yang menelpon, saya kurang ngeh tadi. Nah, masih ada nggak atau masih cukup banyak nggak hal-hal yang harus menjadi perhatiannya Mas Anas untuk sekitar 400 orang yang ada di ETA? Betul ya. Ini perihal komunikasi Pak. Wah, sangat banyak sekali Pak. Sangat banyak sekali ya. Makanya untuk itu Pak, kita sampai punya yang namanya communication matrix Pak. Nah, jadi di dalam perusahaan ini kan banyak topik ya. Contoh topik tentang on time delivery, bagaimana kita menciptakan pengiriman yang tepat. Nah, itu meeting Pak setiap hari jam 1 siang, namanya on time keeper. Nah, itu hanya fokus mengkomunikasikan supaya nggak sampai telat gitu ya. Status order per order ini sampai mana? Gitu kan. Sebentar saya potong dulu ya. Kita ke penelpon supaya nanti nggak keputus ya. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan Pak Sumarwito. Kalau yang di Brebek sama di Rungkut itu kan di bawah naungan BUMN ya. Jadi Erick Thohir ya itu ya. Itu lokasinya apa? Yang di bawah Erick Thohir apa? Itu kan semua itu yang pabrik-pabrik di situ itu pasti paling atasnya kan Erick Thohir gitu. Lantas juga ini perusahaan yang sejenis saingan, apa nggak khawatir ada orang pasti kalau sukses itu pasti ada saingan, gitu. Ada followernya ya Pak, ya? Ada pengikutnya gitu ya. Iya, ada lagi katanya dari PMA. PMA itu juga mengandung keputusan politik. Ya, nah politiknya gonjang-ganjing, ganti presiden, ganti apa, ya apa sudah dipersiapkan, ya kan? Dan soal produknya itu kan gampang. Semua manusia itu bisa loh bikin produk-produk itu. Menurut saya loh ya. Soalnya anak saya itu kan juga bekerja di pengiriman barang kontainer itu apa itu kan
tiap stafnya itu dilengkapi dengan laptop dan HP yang dibayari perusahaan. Jadi tidak ada hari libur, tidak ada absen, tidak apa-apa. Stafnya, memang supervisornya itu juga dulunya staf juga. Lah hal seperti itu semua ditangani oleh yang yang supervisor semua kan, Kak Soro nantinya begitu. Jadi menurut saya jaga-jaga atau juga dicaplok-caplok oleh jadi perusahaan lain. Dia untuk mendirikan perusahaan yang sama, you know. Dan apa-apa nggak bisa kalau perusahaan itu juga tidak PM aja, harus PMDN gitu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo salam sehat. Silakan Mas Anas langsung ditanggapi. Oke, jadi perusahaan di Sier, karena Sier ini BUMN berarti di bawah Pak Erick Thohir. Erick Thohir. Emang iya. Jadi ini Pak, konteksnya kan di Sier itu kan dia pengelola kawasan. Pengelola, iya. Bahwa dia memiliki lahan dan lahan ini ada yang disewakan, ada yang diperjualbelikan, jadi sifatnya sana gitu ya. Jadi, tapi kan pengelolaan kawasannya tetap oleh Sier. Kawasannya oleh Sier. Jadi tapi Berbek berbeda loh dengan Sier ya. Ada pengelolanya sendiri atau jadi satu ya? Jadi satu ya, tetap Sier juga ya. Tetap Sier, Pak. Oke. Jadi ya kita sebenarnya nggak ada hubungannya sama. Oh ya, kalau perusahaannya ya. Secara perusahaannya memang nggak ada ini ya. Nggak ada afiliasinya dengan pemerintah, apalagi ini PMA gitu kan ya. Betul. Jadi kita memang menggunakan lahan di sana, kita beroperasi dan berproduksi di sana. Gitu kan, ya. Seperti itu Pak. Nah, terus yang kedua tadi pesaing, follower banyak pasti. Pesaingnya ya banyak Pak, pasti Pak. Kita nggak bisa sendiri gitu ya. Karena untuk itu kan maka perusahaan ini punya strategi gitu ya. Bagaimana sih agar produksinya ini tidak mudah ditiru. Betul. Pasti kan ada resep-resep rahasia gitu. Iya. Tidak semudah itu untuk di copy paste dengan pesaing-pesaing lain. Gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh Pak, misal kita di elektrik ya. Jadi ada elektrik itu ada arus AC gitu ya. Di rumah ini arus AC Pak. Dari PLN gitu. Betul. Ya. Nah, karena selain AC kan ada DC gitu DC, ya. Gitu. Nah, kita ini spesialisnya di DC Pak. Jadi di DC seperti itu. Jadi memang salah satunya ya, bagaimana sih kita supaya tidak mudah ditiru atau bagaimana sih kita bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaing kita ya, pasti kita punya keunikan yang khas gitu ya, seperti itu Pak. Iya. Nah, terus soal politik tadi mau dijawab nggak? Nggak ya? Ya ngikut aja ya aturannya. Kan pasti Pak ya? Ya tergantung Pak ya, seberapa sih kebijakan. Nah, kalau terkait dengan kita kan seperti apa sih, mungkin pengupahan gitu ya. Nah, itu upahnya naiknya terlalu gini kan berarti kan dari sektor tenaga kerja kita kurang kompetitif. Tidak kompetitif, betul. Tapi kalau ngelihat rekam jejaknya sudah 27 tahun ya, so far so good berarti ya. ETA artinya seiring sejalan dengan kebijakan pemerintah ya, untuk bisa menyerap lapangan kerja dan kemudian beroperasi di Indonesia, di Surabaya. Nah, itu memang untuk ETA Indonesia ya usianya baru segitu ya, 27 tahun. Tapi kalau di sononya udah tua banget ya. Yang bulan depan ini Pak. Bukan bulan depan ya, besok ini Pak. Kebetulan besok saya dapat undangan Pak, merayakan 75 tahun ETA yang ada di Jerman. Oh, berarti besok berangkat ke Jerman dong? Besok berangkat ke Jerman. Ke Jerman ya? Wah, ini Jerman beneran loh ini. Bukan Jere Kauman gitu ya. Iya. Oke. Selamat. Ini bersyukur kita bisa menghadirkan beliau, kalau misalnya besok aja udah lewat nggak bisa ketemu ya. Ya, oke, baik. Lagi Pak, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi baru bisa ya. Oke, baik. Mas Anas, kita break dulu ya. Siap. Kita kasih beberapa pesan yang akan lewat dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali Pak Sumarwito. Terima kasih. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya di belakang Pak Sumarwito di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Kita lanjut kembali ya. Siap, Pak. Siap. Nah, tadi sebelum kepotong Pak Sumarwito, Mas Anas kan menjelaskan soal komunikasi. Saking pentingnya komunikasi bahkan untuk menjaga waktu
harus meeting tiap hari tadi itu loh. Tiap meeting tiap hari. Ya, monggo silakan diperjelas. Ya, jadi memang penting sekali Pak ya, sehingga kita membuat ini Pak ya, aturan-aturan. Salah satunya adalah communication matrix gitu ya. Ya. Jadi ada urusan apa saja sih kayak gitu. Nah, dan setiap urusan ada meetingnya gitu. Setiap urusan ada Setiap meetingnya. urusan ada. Misal contoh ya kayak pembagian schedule kerja. Itu kita ada MP3 meeting setiap hari Kamis. Oke. Nah, tadi on time keeper ya. Setiap on hari time keeper. jam 1 Pak. Jadi memastikan bahwa order yang sudah masuk ini terkirim sesuai dengan Jadwalnya, schedule-nya. Gitu kan. Nah, gitu. Terus setiap pagi Pak kita punya daily briefing Pak. Itu setiap jam 9 pagi. Daily briefing ini memastikan bahwa apa saja sih hambatan-hambatan yang menghambat proses produksi. Jadi hanya spesifik perihal tersebut gitu. Nah, terus setiap hari Jumat kita meeting tentang 5S Pak. Jadi bagaimana implementasi 5S ini sampai dari atasan sampai yang paling bawah di lapangan gitu, menjalankannya. Jadi kita monitor setiap minggunya seperti. Jadi apa 5S ini dulu mungkin kalau boleh tahu. Ya ini Pak. Ya kayak yang ringkas, resi. Oh, ya standar kerja yang Nah, jadi contoh-contohnya seperti itu Pak. Nah, belum lagi nanti SOP gitu ya, yang tertulis gitu ya. Bagaimana sih? Ini kan atasan ya, berarti di dalam perusahaan itu kan ada macam-macam komunikasi. Ya. Bagaimana kita atasan ke tim kita kayak gitu kan. Berarti kan ada perintahnya. Oh, kerjakan ini, kerjakan itu. Bagaimana cara ngerjakannya? Nah, ini kalau setiap hari ngasih tahu Pak, wah ini waktunya habis untuk aja. Habis untuk woro-woro ya. Contohnya dibuatkan SOP, WI sehingga kan siapapun itu, berapapun itu ya mengerjakannya sesuai dengan standar yang ada. Output. Mas Anas, kalau misalnya ada yang mengatakan apakah untuk komunikasi yang efektif itu semuanya harus tertulis, apa pendapat Anda? Ya semuanya apakah harus terus? Ya nggak harus Pak. Nggak harus ya. Cuman, tapi memang keniscayaan ya, kayak tadi yang barusan disampaikan SOP itu mesti tertulis ya. Nah itu harus tertulis Pak. Jadi memang sebaiknya tertulis Pak. Sebaiknya tertulis ya. Tertulis. Supaya nggak ada yang ingkar di antara kita, supaya nggak ada dusta di antara kita gitu. Dusta, gitu ya. Nah, supaya lebih arahnya lebih ke konsistensi, kualitas itu bisa terjaga kayak gitu Pak. Ya. Nah, terus ini contoh case lagi Pak. Misal gini ya, kita baru saja ganti top management Pak. Oke. Jadi direktur kita kebetulan sudah 60 tahun gitu ya, direktur sebelumnya sehingga siap pensiun. Nah, digantikan direktur yang baru. Kalau yang top level kayak begini masih dari Jerman ya? Ya dari Jerman. Masih dari Jerman ya. Kalau Indonesia layer yang mana? Ya Jerman cuma satu aja Pak. Oh cuma satu aja, di bawahnya itu sudah langsung termasuk manajer human capital. Negeri, ya? Produk dalam negeri. Jadi itu contohnya Pak. Nah berarti kan ada misal ya ada yang sulit ini perubahan gitu ya. Iya betul. Sebelumnya gayanya seperti ini, gitu kan ya. Nah sekarang gayanya beda. Iya betul. Kalau kemarin visinya pengen seperti ini gitu ya. Nah sekarang ada sedikit perbedaan. Nah bagaimana sih ini perubahan itu Pak? Nah ini kan dulu gini nggak apa-apa, sekarang kok bermasalah kalau gini gitu. Betul. Contohnya itu kan ya. Betul. Nah itu bagaimana mengkomunikasikannya supaya semua itu happy ketika ini ada perubahan ini mengarah ke lebih baik gitu ya. Ya memang di awalnya nggak nyaman Pak. Setiap orang biasanya bangun jam 5 gitu kan ya. Sekarang suruh bangun jam 4. Nah, pasti kan ada ketidaknyamanan betul. Nah, challenge-nya sekarang di sana Pak. Bagaimana sih mengkomunikasikan perubahan dari yang estafet kepemimpinan ini sedikit perubahan ya, gayanya sekarang lebih menyerang atau lebih bertahan. Itu kan pasti masing-masing orang pasti beda. Komunikasikan sehingga kan bisa mengikuti ritme. Seperti itu. Oke. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa miskomunikasi banyak kali terjadi karena kurangnya informasi. Apakah Mas Anas juga meyakini bahwa atau paling tidak bagaimana komentar Anda tentang semua masalah komunikasi bisa diatasi
kalau informasinya tercukupi, kalau informasinya tersedia cukup untuk itu. Ya. Apakah Anda saya sepakat, Pak. Sepakatnya begini ya. Ya, Ketika kita komunikasi itu ya, kalau misal contoh kita ngobrol gitu betul, ya, betul. berarti kan ada subjek, berarti saya yang menyampaikan gitu kan ya. Nah, ada Bapak yang mendengar informasinya gitu ya. Ada informasi itu sendiri gitu kan ya. Nah, target komunikasi ini kan satu, informasi yang saya sampaikan bisa terpahami dengan baik gitu Betul, kan ya. betul. Dan tidak terdistorsi. Biasanya kan terdistorsi. seringkali terdistorsi. Nah, itu banyak hal Pak yang mempengaruhi kualitas bagaimana sih informasi ini bisa tertangkap dengan baik ya, gitu kan ya. Nah, salah satunya kan ya informasi itu sendiri harus jelas itu. Misal ini kapan produksinya, mau dikirim kapan, pakai bahan yang mana kayak gitu. Nah, itu kan semuanya harus jelas supaya tidak ada miskomunikasi gitu. Nah, terus yang seringnya bukan di sana, Pak. Permasalahannya bukan kurangnya informasi. ya. Nah, tapi lebih kepada hubungan ya. Biasanya kan ya kita sebagai manusia pasti punya ada ego katakanlah kayak gitu kan ya, ada persepsi seperti itu ya. Nah, itu yang seringkali ya itu mengurangi kualitas dari informasi itu sendiri gitu ya. Gitu ya. Misal kita lagi koordinasi ya tentang ini, cuman saya lagi sebel sama Bapak gitu. Malah. Nah, ogah-ogahan dengerinnya nanti nyampaikannya salah gitu ya betul. misalnya. Bapak ogah-ogahan ya saya dengerin ya, sehingga informasi yang tadi tidak sepenuhnya bisa. Iya. Nah, yang seringnya di sana sih Pak. Bagaimana hubungan antar individu ini mempengaruhi kualitas informasi yang diterima di situ. Iya. Jadi kalau kemudian saya perluas dengan pertanyaan apa saja yang bisa menjadi faktor penggagal begitu untuk HR mengelola komunikasi yang baik agar semuanya berjalan dengan lancar apa saja selain relationships antar personal begitu ya. Atau ada faktor apa lagi Mas biasanya? Oke, ini berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Ya. Nah, contoh gitu ya nih. Gagalnya komunikasi itu ya tadi ya yang pertama karena ya antar individu ini gitu ya, nggak saling percaya gitu. Betul. Nah, contoh pernah Pak suatu ketika Pak, kita lagi ngobrol gitu ya tentang suatu project gitu ya. Nah, project itu kemarin mintanya informasinya ini ya ABC gitu ya. Nah, setelah ABC ini sudah diberikan, diolah sama bagian yang memproses datanya tadi. Ternyata kurang. Data ini nggak bisa diproses kalau A-nya ini bergerak gitu ya. A-nya ini maka nggak boleh bergerak. Contoh data tanggalnya nggak boleh bergerak supaya datanya itu bisa diproses gitu ya. Nah, yang satu bagian merasa loh, kan saya sudah profit nih. Data yang diminta gitu. Ini kok ganti lagi. Nah, gebrak meja gitu, dar. Nah, contohnya kayak gitu, gitu. Nah, sehingga pihak yang lain merasa, loh, nggak bisa gitu, Wong. Ini kan kita lagi jalan, kita trial. Ternyata begitu trial, ada problem yang muncul. Di mana problem ini belum terdeteksi waktu awal kali meeting. Iya. Sehingga ini masih bisa masuk skop yang kemarin gitu, bukan kita minta yang lain gitu, gebrak lagi dar. Gitu. Lama-lama yang rusak mejanya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi komunikasi ya tadi kan bagaimana sih kita mengupdate ya tentang bagaimana status perkembangan proyek ini, tapi karena ada hal-hal yang tadi Pak ya, nah itu akhirnya mempengaruhi. Besoknya nggak mau Pak, dia diminta meeting nggak mau. Nggak mau hadir kayak gitu ya. Ataupun kalau meeting ya sudah dia seadanya informasinya Nah, jadi itu sih menurut saya yang salah satu ya yang bisa menghambat terjadinya komunikasi yang tidak harmonis begitu ya. Harmonis. Seperti ini kita topik kita hari ini. Hubungan antar personal juga itu yang paling penting ya. Gitu ya. Jadi terus yang kedua Pak, nah misal gitu ya, kita misal komunikasi gitu ya. Kita sering kita tiap tadi ya banyak meeting gitu ya, terus setiap 2 bulan sekali kita ada bipartit meeting gitu ya dengan perwakilan karyawan kayak gitu ya. Nah, salah satu yang menghambat ya ketika pembahasan yang kemarin belum ada follow up, belum ada gitu. Ya percuma dong. Kita kemarin nyampaikan ini itu gitu ya, masukan ini atau concern tentang ini tapi nggak ada follow up misal ya dari manajemen kayak atau dari ini. Nah, sehingga kan itu
juga akan menghambat. Ya percuma kita ngobrol sama ini kok nggak ada follow up-nya. Itu juga akan mengurangi kualitas komunikasi di dalam organisasi tadi. Nah, karena ini kembali lagi Pak, bahwa organisasi ini kan kumpulan 2 atau lebih ya individu. Betul. Mereka saling kerjasama gitu ya. Nah, untuk kerjasama pasti butuh komunikasi ya. Komunikasi, betul. Nah, dan tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Yeah. Nah, ketika proses komunikasi ini terhambat gitu ya, kualitasnya berkurang, maka ya tujuan yang dipertaruhkan ini tujuan organisasinya itu sendiri Pak. Bisa jadi tidak tercapai ataupun tercapai tapi tidak optimal seperti itu. Ya, oke. Pentingnya demikian. Baik, kita coba untuk berbagi waktu dengan sahabat-sahabat Merkuri. Pak Farid, selamat pagi. Terima kasih sudah mampir di perbincangan solusi SDM ya. Kalau Pak Farid menanyakan gini Mas Anas, apakah untuk meningkatkan ketertiban dan sesuai alur setiap hari harus ada agenda meeting setiap divisi? Apakah ini sesuai dengan milenial? Oke. Mungkin bisa berangkat dari ETA aja, seperti apa gitu ya. Apakah anak-anak milenial ini masih doyan meeting nggak? Biasanya kan mereka nggak terlalu suka yang formal-formal kayak begitu ya. Atau pengalamannya gimana waktu selama di ETA? Ya. Justru Pak, saya melihat kaum milenial ini butuh meeting, Pak. Oh. Nah, karena mereka ini Pak ya, pengen eksis setiap hari ya gitu kan ya. Hari ini proyeknya apa? Hari ini apa gitu ya. Nah, sehingga mereka merasa lebih live gitu ya kerjaannya seperti itu Pak. Nah, contoh kalau Bapak amati ya, misal kita melebar dikit gitu ya. Kalau di kafe-kafe kekinian gitu kan, nah, itu milenial semua di sana. Anak-anak milenial ya. Mereka sebelum mulai briefing dulu kayak gitu ya. Mereka memang suka show off ya, apalagi di sosmed gitu, ya. Sosmed kayak gitu ya. Jadi saya pikir masih sangat relevan gitu ya adanya. Nah, sehingga dan filosofinya gini Pak. Kalau masalah itu bisa diselesaikan hari ini, jangan tunggu minggu depan. Jangan tunggu minggu depan. Ya, gitu. Jadi sebisa mungkin masalah itu muncul hari ini segera di follow up sehingga nggak numpuk-numpuk. Nah, kalau sudah numpuk Pak berat Pak biasanya. Lebih berat untuk diselesaikan. Betul. Gitu. Mengurainya susah. Masuk ada muncul satu langsung gitu. Nah, artinya lebih cepat gitu ya. Ya, kalau di ETA sendiri Mas, apakah sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Pak Farid bahwa setiap hari memang harus ada meeting, entah itu mungkin cuma 30 menit atau sejam di awal, di tengah atau di akhir masa kerja masing-masing itu divisi itu selalu ada meeting kayak begitu? Selalu meeting Pak. Oh, selalu ya. Nah, sekarang kita ini Pak ada salah satu prinsip ya yang namanya agile gitu ya. Bagaimana kita ingin agile management. Iya. Nggak rigid, nggak kaku lah ya, nggak kaku. Gitu. Nah, sehingga ya meeting itu menjadi hal yang lumrah kita lakukan setiap pagi. Jadi setiap pagi misal kita ada daily briefing gitu ya. Nah, daily briefing ya cuma sekedar. Ini harus offline ya? Orang ngumpul di satu tempat enggak? Ngumpul ya? Oh, oke. Jadi kebetulan karena sudah selesai pandeminya ya Pak ya, jadi lebih gampang ya. Kita lebih prefer untuk bekerja ya datang ke kantor gitu Pak. Datang ke kantor. Iya. Sekarang sudah WFO semua ya. WFO semua. Nah, sehingga dari situ kan Pak ya, ya sehingga ketika nggak ada masalah pun hari ini gimana pas. Nggak sampai 5 menit selesai Pak. Selesai. Oh. Ya, tapi ketika ada problem, nah itu kita ada rule gitu ya, biasanya ya maksimal itu 15 atau 30 menit. Nah, kalau lebih dari itu ya berarti ada yang salah dengan meetingnya. Ada masalah. Kok sampai 2 jam nggak selesai. Ngobrol apa aja kayak gitu. Oke. Tapi ini untuk semua divisi ya Mas yang di ETA ini? Semua untuk divisi. Semua divisi memang wajib harus mengawali, biasanya di awal ya? Di awal atau di akhir jam kerja gitu maksudnya? Kita biasanya macam-macam ya. Kalau tergantung dari divisi masing-masing. Iya, tergantung divisi masing-masing. Okay. Prefernya kalau engineering itu biasanya jam 5 baru mulai mereka. Meetingkan sesuatu kayak gitu, Pak. Tetapi itu Pak Farid jawabannya ya, artinya memang menjadi sebuah keniscayaan kalau ada meeting setiap hari akan lebih bagus. Terutama memang untuk perusahaan manufacturing macam ETA. Yes. Barangkali perusahaan-perusahaan yang lain tidak sama ya kebutuhannya ya, tidak harus meeting tiap hari misalnya. Bisa juga kayak gitu atau
bagaimana kalau menurut Mas Anas? Apakah tetap memang apapun perusahaannya meeting tiap hari akan membuat komunikasi organisasinya lebih oke? Iya, iya, iya. Nah, ini salah satu prinsip Pak ya, salah satu prinsip yang dari direktur kita Pak. Bahwa ya yang mencanangkan komunikasi ini salah satu pelopornya kan direktur kita Pak yang sebelumnya itu, bahwa meeting itu tiap hari. Karena apa? Ya, misal kinerja keuangan, kinerja produksi itu kan hasil akhir Pak. Baru sebulan ini atau di akhir bulan bisa kita lihat ini hasilnya gimana, ya, gimana. Jadi, nah kita meeting ya itu tadi Pak, hal-hal kecil yang tadi ya, ada satu part atau satu material yang belum datang, ya itu kan mempengaruhi pengiriman banyak hal gitu ya, banyak pengiriman di depan. Nah, jadi kalau itu dibahas setiap hari Pak, ya sehingga kita nggak nunggu Pak. Oke. Kinerja kita di bulan ini ya nggak nunggu. Oh, oke, baru kita rapatkan kemarin hasilnya gimana? Nggak perlu Pak. Iya. Karena sudah menjadi kebiasaan kita, apapun itu satu ya. Contoh tadi ya daily briefing Pak. Apapun itu yang menghambat proses produksi sampaikan gitu ya. Sehingga biasanya Pak ada kendala lain ya, bahwa pihak tim kita itu sulit menguakan. Jadi masalah itu disimpan gitu ya. Sampai bosnya tahu nanti dimarahi gitu. Nah, kalau kita enggak, kalau kamu nggak ngomong ya kita tegur malah Mbak. Jadi kalau ada masalah ya nggak peduli itu masalahnya apa gitu, sampaikan gitu ya. Kalau ada masalah kita terbuka, kita fokus pecahkan masalahnya, bukan fokus kamu salah, kamu gini, enggak. Jadi sehingga itu yang kita betul. Jadi gitu ya. Artinya kalau saya coba untuk rangkum sebagai intisari bahwa salah satu yang ingin disampaikan oleh Mas Anas itu yang didapat dari PMITA ini, bahwa sebaiknya masalah itu diselesaikan melalui meeting dan itu daily lebih bagus. Jangan dibayangkan meeting itu adalah sesuatu yang terus seperti meeting harus 1 jam, enggak ya. Kalau yang enggak ada apa-apa pas 5 menit 10 menit selesai. Kembali lagi kita. Nah, kalau ada masalah mungkin menjadi lebih panjang sedikit begitu ya. Dan dengan meeting daily ini juga membuat engagement relationship antar karyawan juga menjadi lebih oke ya, karena langsung terselesaikan. Betul, bertemu setiap hari. Kalau ada yang enggak enak-enakan harus selesai hari itu. Enggak sampai numpuk-numpuk gitu ya. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Oke, ini sahabat-sahabat Merkuri dan Mas Anas, ada salam hangat dari Bu Novi. Oh, terima kasih. Yang kirim WhatsApp ini ya. Ya. Oke, dan ada pertanyaan dari Citra. Selain meeting, seberapa efektif papan pengumuman gathering karyawan dalam menjaga komunikasi efektif di dalam perusahaan? Oke. Menarik ini pertanyaannya Pak. Nah, jadi papan informasi ya. Nah, betul sekali Pak. Jadi kita kalau meeting nggak ada, satu prinsipnya gitu baik, meeting nggak ada catatannya ya bakal sulit untuk di follow up gitu Pak ya. Iya. Nah, sehingga setiap kali meeting kita selalu ada Pak notulen atau catatannya gitu ya. Nah, pertanyaannya, itu catatannya ditulis manual atau bagaimana gitu. Nah, ada nggak tools yang memudahkan Pak untuk proses pencatatan ini sehingga update progres informasi terkait subjek tersebut bisa up to date gitu ya. Nah, pasti kita menggunakan tools ya untuk bisa, salah satunya Pak ya, untuk papan informasi. Contohnya kita misal ya, yang ada yang versi gratis itu adalah Trello, gitu, Trello board gitu ya. Nah, dengan Trello ini kan kita bisa bikin card ya tentang pembahasan-pembahasan yang kita lakukan ya selama meeting tadi. Nah, selain Trello, nah kita secara grup Pak, kita punya namanya Hado Pak. Hado ini semacam Trello juga, tapi ya di situ semua informasi ya, kita kayak punya portal ya, kita kayak punya Facebook sendiri gitu ya. Iya. Di grup perusahaan gitu, jadi bisa saling bertukar bertukar pikiran gitu ya, ide-ide kita, presentasi kita bisa kita taruh di sana gitu, sehingga dari belahan dunia lain bisa bisa memantau itu gitu kan ya. Nah, terus yang tadi ya terkait papan informasi ya, tetap papan informasi ini penting ya. Jadi contoh-contoh ya, misal pengumuman perusahaan kita tempel di papan gitu ya. Nah, terus misal ya
pembahasan tentang apa sih kemarin bipartit meeting ngobrolin tentang apa gitu, statusnya sudah apa. Nah itu kita publish juga Pak di papan informasi. Jadi kalau papan informasi ini lebih pada hal-hal umum gitu ya, yang informasi tentang pengumuman perubahan hari libur, katakanlah kalau kemarin banyak SKB-nya gonta-ganti gitu ya, libur gitu kita sampaikan di sana gitu. Nah tapi kalau apa ya, informasi yang terkait dengan update status pekerjaan, nah kita tulisnya bukan di papan informasi tapi kita tulisnya di trailer board tadi seperti itu. Kalau gathering, ada komentar? Ini pertanyaan dari Bu Citra tadi juga soal gathering itu penting nggak untuk menjaga komunikasi lebih tetap efektif begitu? Oke. Nah jadi kalau tadi ya pertanyaannya, komunikasi sebenarnya kita nggak kurang-kurang ya di dalam perusahaan gitu ya. Nah kalau gathering kita memang tidak diwajibkan atau tidak di. Kalau di ITA tidak terlalu ini ya menjadi sebuah kewajiban begitu ya. Kewajiban, tapi ya selama prinsipnya gitu Pak, selama ada rezeki berlebih, ayo kita nikmati bersama-sama. Jadi oteng itu bukan sesuatu yang diagendakan, tapi ini bukan juga sesuatu yang di nafikan. Artinya kalau misalnya memang ada kesempatannya ada, hari baiknya ada, mesti nanya dulu hari baik apa enggak gitu. Karena gathering, contoh Pak, ini yang kita lakukan ya, kita setiap tahun 2 kali Pak, tahun 2 semester ya, kita ada namanya Q&A Pak. Jadi Q&A ini semacam gathering, tadi kita lakukan di internal perusahaan. Jadi setiap hari Jumat ya di bulan Juni atau di bulan November kayak gitu Pak ya. Jadi kita ngumpul Pak, shift 1, shift 2 semuanya kumpul, tumplek di sana. Teman-teman bisa langsung ketemu ya, antara karyawan bisa ketemu dengan pihak manajemen gitu. Apapun topik, apapun isu, apapun boleh disampaikan. Nah, boleh disampaikan. Apapun itu. Dan di sana pihak manajemen ataupun pihak-pihak terkait yang terkait pertanyaan tersebut langsung menjawab Pak. Nah di sana, sehingga ya itu tadi Pak, ada muncul ya, jadi komunikasinya sudah itu setahun sudah pasti Q&A itu 2 kali dilakukan di dalam perusahaan. Jadi kalau sifatnya gathering tadi ya sifatnya ya bonus ya. Fakultatif lah ya. Ya tergantung sesuai dengan kebutuhan. Tapi kira-kira itu pendapat dari narasumber Mbak Citra bahwa papan pengumuman itu penting gitu ya. Dan gathering juga menjadi sebuah keniscayaan untuk mengeliminasi kurang harmonisnya komunikasi di organisasi ya. Kemudian ada Pak Hendy, ini menarik juga pertanyaannya. Ini agak berbeda dengan bahasan kita sepanjang hampir 50 menit ini ya. Kalau Pak Hendy menanyakan begini, bagaimana kalau ada yang mengatakan tanpa sering-sering meeting pun pekerjaan beres kok? Sebab sering-sering meeting justru menghambat kinerja. Apa pendapat Mas Anas? Berarti hebat sekali Pak, berarti sudah pakai gitu ya, kebatinan ini. Ya, betul Pak. Mungkin ya ini tadi ya, karena praktek komunikasi kan macamnya banyak. Macamnya banyak. Tapi kalau sebentar saya potong dulu. Tapi kalau misalnya di Pak Hendy ini jumlah karyawan di perusahaan Pak Hendy ini mungkin baru 10, 15 atau maksimal 25, 30 masih oke ya, nggak terlalu sering-sering meeting ya. Tapi kalau sudah ratusan itu sih pendapat saya. Tapi kan yang diminta pendapatnya Mas Anas, silakan Mas Anas. Ya, betul Pak. Jadi semakin banyak karyawan kayak gitu ya, potensi terjadinya miskomunikasi itu semakin besar. Ya, coba bayangkan misal kita main ya komunikata gitu ya, kata bersambung ini ada 7 orang gitu ya. Iya. Yang sini ngomong apa gitu ya, nanti kita cek nih sampai yang terakhir sama nggak? Betul. Nah, betul. Jadi itu sih Pak. Karena kembali tadi ya, kita nggak mau, kenapa sih kok meeting setiap hari gitu ya. Nah, jadi satu Pak, kembali lagi ya bahwa perusahaan ini punya tujuan. Agar tujuan ini tercapai, bagaimana caranya gitu. Satu, prinsip kita jangan sampai masalah itu bertumpuk gitu ya. Oke. Nah, dengan cara apa? Ya itu tadi, dengan kita ketemu tiap hari, masing-masing menyampaikan update-nya. Nah, dan meeting itu harus fokus Pak ya. Bukan berarti meeting ini nggak ada topik, nggak ada tema gitu ya. Kita sudah pecah-pecah tadi ya. Yang jam 1 siang meetingnya adalah on time keeper. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan
gagal tidaknya order ini terdeliver kayak gitu ya. Nah, di meeting yang pagi jam 9 adalah ya, segala sesuatu yang menghambat produksi. Misal ada absensi, ada material yang enggak ini, ada mesin yang breakdown dan seterusnya gitu. Jadi spesifik, Pak. Nah, sehingga orang datang ke sana ya tidak gelambiar gitu ya. Iya, orang tahu agendanya gitu. Betul. Agendanya apa gitu ya. Spesifik sana. Nah, karena ini spesifik sehingga ya itu tadi nggak butuh waktu lama. Tidak bertele-tele juga karena bahasanya nggak mungkin keluar dari yang sudah ditentukan gitu. Dan average Pak rata-rata ya maksimal 15 menit Pak kita maksimal lakukan 15 menit. gitu. Oke. Ya mungkin di awal-awal ya karena begitu kita memulai ya mungkin masih banyak hal ya. Ya. Nah, tapi seiring waktu kita akhirnya bisa semakin efektif gitu ya. Ya, dan kita batasi kalau memang nggak selesai 30 menit ya sudah kita skip untuk besok. Oh, jadi memang tidak apa namanya, tidak harus sampai kelar hari itu dan itu butuh waktu cukup panjang karena itu bisa menyita pekerjaan juga ya, menyita waktu untuk pekerjaan ya. Jadi ya tadi ya mungkin concernnya Pak Hendy tadi bagaimana sih agar meeting ini tidak mengganggu betul kerja. Ya itu tadi Pak kita batasi Pak. Jadi dibatasi. Sudah ada rule-nya. Jadi sebelum kita mulai awal-awal ya kita set up itu sudah ada rule-nya gitu. Ya. Oke, baik itu Pak Hendy mudah-mudahan terjawab ya. Karena sih kalau kita bicara apa namanya masalah-masalah di HR ini ya karena yang dikelola itu manusia gitu ya. Artinya ya sangat kasuistik, bisa jadi di sini muncul, di sana enggak, begitu juga sebaliknya begitu ya. Oke, kemudian satu lagi nih ada Pak Wahyu atau Mas Wahyu, bagaimana kalau seorang supervisor sering ngajak ngobrol dengan timnya, tapi kurang smart menyimpulkan bentuk tindakan, mungkin eksekusinya begitu ya. Apa cara smooth yang bisa disampaikan untuk bisa mendobrak ini? Artinya pengen dobrak tapi dengan cara-cara yang halus, nggak frontal gitu. Apa tipsnya Mas untuk Mas Wahyu? Jadi Mas Wahyu ini gemes gitu ya sama supervisornya, meeting ay, tapi begitu menyimpulkan konklusinya eksekusi nggak bisa. Pengen dobrak itu tapi nggak kepingin juga menunjukkan frontalnya. Monggo. Ya. Menarik sekali ya. Nah, jadi ini sering kali meeting tapi actionnya nggak ada. Actionnya nggak ada, no action, talk only gitu ya. Nah ini Pak ya, jadi ya memang kalau di kita Pak ya, itu memang harus kita sadari dulu ya. Ketika si atasan melihat hal demikian, ya berarti ini ada problem gitu ya. Kenapa si A ini kok begitu gitu kan ya. Nah berarti kan karena problem Pak ya, maka harus ditangani gitu ya. Nah jadi kita nggak melihat ini sebagai, kita nggak melihat si A-nya ini kok kamu banyakan ngomong gini. Oh berarti ada problem ya, bahwa meetingnya kurang efektif, dari meeting ini tidak keluar action gitu ya. Berarti kan masalahnya di sana, bukan si A-nya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, sehingga tugas atasan adalah ya bagaimana, apakah A ini belum punya pengetahuan atau skill bagaimana meeting yang efektif dan actionnya apa setelah meeting itu gitu kan ya. Nah problemnya justru atasannya akan melihat demikian gitu. Nah, jadi bukan menyalahkan si A karena begini. Oh ya ini kesempatan, berarti si A yuk kita datangi, masalahmu apa, kenapa begini. Nah dari situ kan muncul Pak komunikasi ya. Nah ini kembali lagi ya. Betul. Berarti kan si atasan tadi melihat hal tersebut. Nah sekedar sama Pak, sekedar mempersepsi ini kok kamu begini gitu. Atau ya si atasan memberi contoh ya, kalau ada begitu ya actionnya apa? Kembali lagi ya, berarti actionnya saya panggil yang bersangkutan. Kurangnya apa? Kok begini, kendala begini, saya sampaikan apa catatan-catatan dari saya gitu. Nah, dari situ kan muncul. Oh iya Pak. Oh memang begitu Pak. Oh saya kan muncul. betul. Akhirnya kan kita nggak berprasangka itu. Kamu kok begini. Nah kan kita dengan adanya komunikasi, kembali lagi Pak ya. Komunikasi atasan dengan bawahan sehingga masalah yang muncul tadi bisa
terselesaikan gitu ya. Ya, Bukan ya. di batin aja. Betul, betul. Karena ini bukan ilmu kebatinan gitu ya. Ya. Oke. Kita sudah sampai di bagian akhir, tapi izinkan saya untuk meminta Mas Anas, Ya, ya. dari apa yang kita diskusikan hampir sejam ini, kalau ingin mengerucutkan menjadi sebuah tips jitu mengelola komunikasi organisasi, apa-apa saja yang harus diperhatikan sebagai konklusi, sebagai closing statement dari diskusi ini. Monggo. Betul. Jadi kesimpulan ya dari beberapa pembahasan kita. Jadi satu Pak, komunikasi itu bisa berjalan satu ketika ada trust gitu ya. Ketika ada trust, Ada percaya kepercayaan. gitu ya, bahwa yang mendengar percaya bahwa yang menyampaikan informasinya benar disampaikan. Nah, terus yang menyampaikan juga percaya karena ada muncul feedback gitu ya yang positif dari yang si penerima pesan tadi gitu kan ya. Nah, ketika ada rasa percaya Pak. Nah, ini kerjasama lebih enak gitu ya. Oke. Nah, karena kita saling percaya gitu ya. Betul. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta. Nah, kemarin ngomong apa terfollow up. Ini kemarin statusnya gini terfollow up. Nah, sehingga dari situ muncul kepercayaan, kekompakan timnya semakin. Nah, sehingga kembali lagi kita ke prinsip organisasi tadi bahwa kita adalah kumpulan individu-individu di dalamnya bekerja sama. Nah, untuk bisa bekerja sama dengan baik butuh komunikasi. Sehingga kalau kerjasamanya ini berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya Pak ya, tujuan dari organisasi itu lebih bisa mudah mungkin ya. lebih mudah untuk mencapainya ya, merealisasikannya ya. Oke. Itu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Saya sampaikan untuk di sela-sela kesibukan. Sudah packing belum besok, Keng? Wah, packing nanti malam mungkin. Nanti malam ya. Jangan lupa oleh-olehnya loh ya. Kan sudah kenal sama Mercury ya. Kalau dari Jerman bawa apa ya, Nil? Bawa ihli bedik katanya. Jangan, nggak boleh, Nil. Baik, terima kasih sekali lagi. Human Capital Manager PT ETA Indonesia, Mas Muhammad Nasihul Amin atau Mas Anas. Mas Anas, matur nuwun sangat ya. Terima kasih. Sudah berkenan hadir di Talkshow Solusi SDM dan mewakili Bu Novi juga, mewakili narasumber. Saya Aldi harus mengakhiri sampai di sini talkshow kita, untuk janji ketemu Anda kembali di perbincangan yang lain dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Selamat melanjutkan aktivitas, sukses untuk Anda.